Baiklah, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi tentang cara membuat keputusan bersama pasangan terkait pengasuhan anak. Nah, kira-kira ibu-ibu yang ada di sini pernahkah mendiskusikan dan memutuskan bersama berbagai macam hal terkait pengasuhan anak bersama pasangannya, bersama suami yang ada di rumah? Coba saya tanya Bu Ferry dulu. Jarang, Pak. Jarang, Pak. Jarang ya? Iya. Kenapa kok bisa jarang, Bu? Alasannya apa, Bu? Cari penghasilan, Pak. Penghasilan. Iya. Penghasilan totalnya, Pak. Iya, Pak. Jadi anaknya kurang memperhatikan anak, Pak. Gitu, Pak. dimanja anaknya. Dimanja. Iya, Pak. Nah, terus biasanya yang didiskusikan di rumah apa? Ya, bagaimana keesokan harinya itu dapat penghasilan yang besar, gitu, Pak. Biar anak bahagia, gitu, Pak. Iya, Pak. Jadi kurang berdiskusi ya, Pak, tentang perkembangan anak. Gitu. Mungkin dari Bu Taufik? Iya, sering, Pak. Jadi saya sering berdiskusi dengan suami saya itu, Pak, terkait pengasuhan anak itu, Pak. Gimana caranya anak agar tidak nakal, terus kemudian membuat peraturan. Kan kemarin-kemarinnya sudah diajari. Iya. Bu Deli, ya Pak? Iya, Pak. Terutama itu saat anak minta sesuatu, minta dituruti, itu kan harus berunding dulu dengan suami, Pak. Oh gitu ya, betul. Ya sudah, untuk Bu Ferry ya, sekedar apa, saran saja. Iya, Pak. Supaya di sini kan materi kita bagaimana sekiranya anak itu apa istilahnya, keinginan anak ke depannya, terus kemudian bagaimana sekiranya anak itu sukses gitu, Pak ya. Iya, Pak. Nah, jadi kita harus merundingkan untuk apa, masa depan anak kita itu bersama pasangan kita. Jadi gitu, bersama Pak. Suami paling tidak kita harus berunding gitu di rumah, Bu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, untuk ibu-ibu yang sudah menjawab, saya ucapkan terima kasih. Kita kasih aplaus bersama dulu dah. Nah, untuk cara keenam menjadi orang tua yang lebih baik adalah ayah dan ibu berdiskusi dan memutuskan bersama hal yang terkait dengan pengasuhan anak. Dengan cara ini, orang tua akan memikul beban yang sama dan merasa mendapat dukungan satu sama lain. Seperti yang saya ceritakan tadi, ibu dan ayah itu harus sering berdiskusi bagaimana masa depan anak nantinya gitu ya. Iya, Pak. Nah, saya ada film di sini kita tonton bersama. Nah, coba diperhatikan. Kita kan sedang makan. Ayo habiskan dulu. Enggak mau. Maunya es tong-tong. Es tong-tong. Mau es tong-tong. Baiklah Ita, kamu menurut ibu bagaimana? Apa Ita boleh minum es? Ita, kamu bukannya tidak boleh minum es tong-tong. Tentu saja boleh. Tapi tidak setiap hari. Bapak dan Ibu harus berembuk dulu kapan Ita boleh minum es tong-tong. Nanti Ibu akan beritahu pada Ita. Nah, sekarang kita harus makan dan tidak minum es tong-tong. Ibumu benar Ita. Tentu saja Ita boleh minum es. Tapi sekarang kita makan dulu ya. Cep. Nah, sudah Bu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sekarang coba didiskusikan dengan teman yang ada di sebelahnya yang telah dipelajari sehubungan dengan sikap Pak Rusli dan Bu Lili barusan di dalam cerita di film tersebut. Ya, diskusi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, setelah selesai berdiskusi, di situ
Pak Rusli dan Bu Lili lebih memilih untuk menenangkan Ita dan tidak memenuhi begitu saja permintaan Ita. Mereka juga menyampaikan kepada Ita bahwa mereka akan berdiskusi lebih dahulu untuk memutuskan kapan saatnya Ita boleh minum es. Jadi maksudnya di sini bukan tidak boleh, Bu ya. Jadi bukan semerta-merta melarang meminum es. Cuma Bu Lili dan Pak Rusli itu menentukan berunding kapan saatnya yang tepat Ita untuk meminum es tongtong. Boleh minum es tongtong gitu maksudnya, Bu ya. Iya Pak. Nah, terus orang tua yang baik tidaklah selalu harus memenuhi semua permintaan anak. Namun sebaiknya selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi seperti yang tadi sudah kita lihat bersama, Bu Lili dan Pak Rusli melarang tidak memperbolehkan Ita untuk makan es tongtong, beli es tongtong, karena Ita sendiri ketika itu sedang makan. Nah, sehingga Pak Rusli dan Bu Lili itu berdiskusi kapan Ita itu bisa makan es tongtong. Jadi tidak harus setiap hari makan es tongtong, tapi juga bukan dilarang untuk seterusnya. Cuma menentukan saja kapan dan di mana saat yang tepat itu untuk makan es tongtong. Gitu, Bu ya. Iya. Pak Rusli dan Bu Lili berusaha memenuhi kebutuhan Ita, yaitu membujuk Ita agar mau makan. Meskipun saat itu Ita menangis meminta es tongtong. Nah, Ibu Lili dengan Pak Rusli sebagai orang tua itu lebih mementingkan kebutuhan Ita, bukan keinginan Ita. Sama seperti kita sebagai orang tua nanti, kalau misalnya anak kita meminta sesuatu, harus kita perhatikan. Nah, permintaan anak itu masuk kebutuhannya atau cuma keinginannya saja. Itu, Bu ya. Iya Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya Pak. Ya, Bu Deli coba. Ini anak saya itu Pak, keterlaluan Pak. Dia kalau minta misalnya es tongtong kayak tadi, Ya, terus kan kita dikasih ya, macam dah mau makan gitu Pak, dah makan sungguh sehari Pak. Itu gimana Pak? Nah. Kan kasihan juga. iya kasihan. Nah, sudah didiskusikan belum sama suaminya bagaimana solusinya? Dia itu sering diskusi sama suami Pak. Cuman suami itu sangat sayang sama anaknya, dimanja kan. Jadi Nah, diskusinya nggak pernah ketemu jalan keluar. nah, untuk solusi yang seperti ini sebenarnya suami dan istri, ibu dan ayah itu harus menjadi istilahnya ya, harus kompak. Jadi saling menguatkan. Kalau ibu inginnya si anak itu istilahnya ya, anggap sudah ingin merencanakan anaknya untuk makan es tongtong misalnya, ditahan dulu jangan sekarang, maka ayahnya juga harus punya pikiran seperti itu. Kalau cuma salah satu tidak bisa gitu, Bu ya. Iya Pak. Jadi sebelum itu ibu sama ayah harus jadi satu suara dulu begitu. Mungkin ada lagi yang lain. Bu Ferry, ini Bu anaknya Ferry yang mungkin? dimanja ini Pak. Beli ini dikasih, beli itu dikasih Pak. Sudah Pak, kayaknya itu sudah membuat saya tahu. Sadar Bu ya. Iya, iya, Oh sudah ya. iya. Nah, jadi kesimpulannya jika anak kita menginginkan sesuatu, meminta sesuatu, kita harus bisa menentukan gitu ya, kapan anak kita itu boleh Hmm. dan kapan kita izinkan gitu. Iya. Nah, sebagai landasan kita tentukan kebutuhan atau keinginan saja. Contoh yang tadi es tongtong itu keinginan, sedangkan makan itu kebutuhannya si Ita. Gitu, Bu ya. Iya Iya Pak. Pak. Oke, sudah. Terima kasih, Bu. Iya Pak. Iya Pak.